Halo kawan, kembali lagi di channel kami, Yakin Esok Sukses. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sharing-sharing sedikit mengenai salah satu metode investasi yang cukup banyak digunakan, terutama oleh kami dan juga beberapa teman-teman kami yang baru-baru aja berkecimpung di dunia investasi khususnya saham. Metode tersebut adalah metode nabung saham, teman-teman. Barangkali baik kawan, metode menabung saham hampir sama dengan menabung pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini menabung di bank nih, menyisihkan uang jajan, uang pendapatan atau uang gaji setiap bulannya. Misalnya teman-teman punya gaji 1 juta, setelah disisihkan dapat 100.000 yang akan ditabungkan, kita masukkan ke bank. Bedanya kalau nabung saham adalah uang 100.000 tadi langsung ke teman-teman masukkan ke rekening dana investor untuk kemudian dibelikan ke saham, begitu. Nah, salah seorang investor yang cukup terkenal dengan metode ini adalah Warren Buffett, kawan-kawan. Jadi Warren Buffett adalah salah seorang investor terkenal dari Amerika Serikat yang menggunakan metode nabung saham ini dalam salah satu metode untuk membangun portofolionya sejak beliau masih muda. Salah satu perusahaan yang beliau pilih untuk menabung adalah sahamnya Coca-Cola. Jadi diceritakan mungkin dari beberapa referensi bagaimana beliau membeli, mencicil perusahaan saham-saham di perusahaan Coca-Cola hingga jadi saat ini beliau menjadi salah satu pemilik mayoritas di perusahaan Coca-Cola tersebut. Nominal untuk menabung saham sih bervariasi, kawan-kawan. Itu lebih tergantung ke harga per lembar saham yang mau kita beli. Tapi tetap satu lot minimal pembelian itu berisi 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya kita membudgetkan 100.000 rupiah nih setiap bulan yang mau kita investasikan, mau kita belikan ke perusahaan yang ada di Bursa Efek, berarti kita minimal harus mencari saham-saham yang harganya 1.000 rupiah atau ke bawahnya satu lembarnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada perusahaan dengan harga 1.000 rupiah per lembar? Jawabannya, dari 600, kurang lebih 600 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, banyak sekali kita bisa temukan perusahaan yang harganya 1.000 rupiah ke bawah. Pertanyaan yang kedua, adakah perusahaan dengan harga segitu, adakah perusahaan yang berkualitas? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab dengan data, kawan-kawan. Jika teman-teman ingin melakukan menabung saham, metode menabung saham ini, jadi yang pertama yang kami sarankan tipsnya adalah teman-teman kita harus bersiap dan konsisten. Jadi kita dari awal harus punya komitmen dan konsisten untuk menjalankan komitmen kita tersebut. Bahwasanya 100.000 rupiah tadi yang kita alokasikan untuk menabung saham itu nggak boleh diganggu-ganggu. Nggak boleh, oke ya bulan ini kita mungkin ada kebutuhan yang lain yang buat nabung saham, kita ambil dulu deh, nanti bulan depan mungkin kita lebihkan jadi 200.000. Nggak bisa, teman-teman harus matikan itu 100.000 memang buat nabung saham supaya hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, kita harus jeli memilih perusahaannya. Ada banyak sekali perusahaan dengan harga 1.000 rupiah ke bawah. Bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, teman-teman harus melakukan sortir. Barangkali teman-teman mungkin bagi sebagian yang muslim hanya akan berinvestasi pada saham-saham yang tergolong indeks saham syariah. Oke, kita sortir nih perusahaan yang tergolong ke indeks saham syariah, kita sortir yang harga-harga 1.000-an. Oke, kita cari perusahaan yang bergerak di sektor, barangkali teman-teman suka di sektor pertambangan, batu bara atau emas mungkin. Nah, kita pilih perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, kita sortir. Akan terpilih nanti beberapa perusahaan-perusahaan, atau mungkin teman-teman tertarik di bidang perkebunan, agrikultur, ya udah kita tinggal sort dari saham-saham yang berada di indeks saham syariah, kita pilih mana yang berada di sektor perkebunan. Nah, itu yang kita sort nanti. Setelah dapat itu, kita sudah mensortir nih teman-teman, hanya jadi beberapa saja perusahaan-perusahaan itu. Nah, untuk memilih jadi satu atau dua, kita hanya tinggal membandingkan fundamental perusahaannya, laporan keuangan perusahaannya mana yang paling bagus, kinerja perusahaannya mana yang paling bagus. Memang butuh waktu untuk kita membedah masing-masing laporan keuangan. Kita download nih, kita bisa download mungkin di webnya perusahaan, mungkin di Bursa Efek kita bisa download laporan keuangannya, kita bedah satu-satu.
price to earning rasionya berapa, kemudian price to book value-nya berapa, rasio hutang perusahaannya bagaimana, kemudian kinerjanya beberapa tahun ke belakang itu bagaimana. Kalau misalnya perusahaannya tergolong sudah perusahaan yang lebih dari 10 tahun, kita juga bisa melihat kemampuan perusahaannya untuk melewati fase-fase krisis itu bagaimana. Nah, setelah kita melakukan analisa tersebut, kita bisa memilih perusahaan mana yang tepat rasanya untuk kita beli dalam metode menabung saham ini. Nah, yang harus kita pahami sendiri adalah teman-teman bahwasanya metode nabung saham ataupun investasi saham pada dasarnya adalah bukan metode bagaimana caranya cepat kaya. Banyak teman-teman kita yang terjebak di situ. Kalau pada kenyataannya tetap kita harus bersabar karena investasi saham investasi pada umumnya itu tidak memberikan keuntungan yang besar dan konsisten secara terus-menerus. Kita harus bersabar dan kita harus jeli untuk memilih perusahaannya dan bersabar perlahan-lahan sedikit demi sedikit membeli saham perusahaannya setiap waktu. Nah, oke, kita sudah punya komitmen nih untuk menabung 100.000 per bulan. Kita juga sudah menemukan perusahaan mana yang akan kita beli, yang akan kita cicil nih sahamnya dari bulan ke bulan. Kemudian kita juga sudah melewati beberapa bulan fasenya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan evaluasi. Kawan-kawan, sangat penting kita untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio yang kita punya. Meskipun kita niatnya untuk nabung saham nih, tapi dalam rentang skala waktu tertentu kita harus melakukan evaluasi secara berkala, kawan-kawan. Minimal dalam 6 bulan atau 1 tahun. Kita tahu bahwasanya situasi sangat cepat sekali berubah. Manajemen perusahaan bisa saja berubah dalam satu satuan waktu tertentu. Nanti kita sebagai investor akan diberikan informasi. Arah perusahaan, arah bisnis perusahaan bisa jadi akan berubah. Situasi sosial ekonomi secara nasional juga akan berpotensi berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka itu penting untuk kita melakukan review atau evaluasi secara berkala terhadap kinerja dari portofolio kita, dari saham yang kita cicil, kita tabung. Gunanya agar kita bisa yakin terhadap perusahaan yang kita beli, agar kita bisa tenang meskipun situasi krisis mungkin akan datang menghadang, agar kita yakin bahwasanya perusahaan kita itu akan tetap berlanjut, akan tetap berjalan bisnisnya meskipun situasi krisisnya sedang berlangsung dan tetap membubuhkan keuntungan bagi perusahaan dan ujung-ujungnya bagi kita sebagai seorang investor. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, minimal akan 2 keputusan nanti yang akan kita pertimbangkan. Yang pertama adalah untuk lanjut berinvestasi di perusahaan tersebut karena kita sudah yakin semua kriteria tadi sudah terpenuhi. Atau yang kedua, kalau misalnya kita ragu perusahaan ini akan bertahan dengan fenomena atau situasi perubahan yang sedang ada, ya udah kita putuskan untuk jual saham perusahaan tersebut pada saat itu dan kemudian kita lakukan pemilahan kembali perusahaan-perusahaan yang lain di sektor-sektor yang lain. Baik kawan-kawan, demikian dulu sharing-sharing kita pada video kali ini mengenai metode nabung saham, salah satu metode yang cukup banyak digunakan oleh para investor. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat kami yang kurang tepat. Mohon masukan dan nasihat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Tetap semangat dan yakin esok sukses.